Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa akibat korsleting pada aki. Sebuah mobil terbakar dan sempat terjadi ledakan. Pengemudi mobil dan istrinya menyelamatkan diri keluar dari mobil. Mobil sedan ini mengeluarkan asap tebal dan api dari bagian depan mesin saat berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya memadamkan api yang nyaris menyebar ke seluruh bagian mobil. Diduga api berasal dari bagian depan mobil akibat korsleting di bagian aki. Sebelum terbakar, sempat terdengar ledakan saat pemiliknya menyalakan mesin. Tak ada korban dalam kejadian ini, pemilik mobil bersama istrinya berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Karena korslet, jadi antara aki dengan mobil campur, ya termasuk kabelnya. Barangkali kabelnya itu sudah lama, sudah tua. Saya sekali starter langsung meledak. Sempat saya tanya istri keluar cepat, kasih keluar barang-barang, akhirnya seperti ini. Ada berapa orang penumpang di dalam? 2 orang dengan istri. Insiden ini sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Seorang pasien mengalami luka bakar di wajah saat perawatan kecantikan di klinik di Kota Medan, Sumatera Utara. Karena asik bermain game, dokter lupa memasang lensa filter laser CO2. Aksi dokter tersebut terekam CCTV. CCTV merekam saat Dr. Edi bermain game online sebelum melakukan praktek perawatan kecantikan. Korban EJL masuk ke ruangan untuk melakukan treatment laser CO2 di wajahnya. Bahkan saat melakukan treatment laser CO2 pada wajah korban, dokter asal Jakarta ini terlihat masih fokus pada game online-nya. Akibatnya, dokter lupa memasang lensa filter CO2 yang mengakibatkan wajah korban mengalami luka bakar. Atas kelalaian dan tidak adanya tanggung jawab, korban EJL melaporkan Dr. RD ke polisi. Sementara pihak perusahaan memberhentikan pelaku yang menjabat sebagai kepala pimpinan dokter di perusahaan kecantikan tersebut. Bisa terlihat bahwasanya matanya tuh lebih fokus ke area game, yaitu dia lagi perang di sana di dalam gamenya. Sambil menyetel parameter dosis mesin laser tersebut. Saya ingin dia bertanggung jawab kepada pasien itu pasti, karena saya sebagai direktur saya juga bertanggung jawab kepada pasien saya. Keberatan oleh klien saya karena tindakan dokter ini tidak profesional sehingga melukai pasien. Akibat kelalaian Dr. RD, perusahaan kecantikan ini mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah untuk pengobatan korban EJL. Polisi masih memburu Dr. RD yang kabur. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. 3 siswi SMK diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang pegawai honorer kantor kelurahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelecehan seksual terjadi saat korban melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. Tiga siswi SMK diduga menjadi korban pelecehan seksual saat melakukan praktik kerja lapangan atau PKL di kantor Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pelecehan merupakan pegawai honorer di kantor kelurahan tersebut. Polisi bersama unit perlindungan anak mendatangi rumah salah satu siswi korban pelecehan seksual di Serpong, Tangerang Selatan untuk dilakukan pendampingan. Dan juga dibawa saja ke ranah pidana gitu kan, apabila memang terbukti. Dan tadi hasil dari sidang etik ya di kecamatan, Pak Sekcam menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu sudah menulis pernyataan secara tertulis bahwa benar melakukan kejadian itu yang kemarin terjadi. Pelaku telah tertangkap dan masih diperiksa polisi. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.
Seorang kakek di Demak, Jawa Tengah divonis 1 tahun penjara karena menganiaya seorang terduga pencuri ikan. Kuasa hukum ajukan banding karena terdakwa saat itu melakukan pembelaan diri. Keluarga tak terima saat kakek Kasmito, terdakwa penganiaya pencuri ikan divonis 1 tahun 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, Jawa Tengah. Keluarga beralasan penganiayaan dilakukan sang kakek ini untuk membela diri dari pencurian ikan. Kasus berawal saat kakek Kasmito menangkap dan menganiaya Marjani, terduga pencuri ikan, dari kolam ikan di kawasan Desa Pasir yang dijaga oleh Kasmito. Namun aksi Kasmito justru dilaporkan ke polisi. Kuasa hukum menganggap vonis hakim hanya melihat sisi penganiayaan dan menghilangkan upaya pembelaan diri dari pencurian ikan. Persoalan ini adalah persoalan hukum sebab akibat, jadi harus dilihat secara menyeluruh, tidak seperti ini. Jadi kalau melihatnya secara utuh, secara menyeluruh, pasti ya Majelis Hakim akan melihat adanya pencurian yang dilakukan oleh saksi Marjani dan mengakibatkan Mbah Amin untuk melakukan perbuatan. Warga menilai keputusan hakim terhadap Kasmito tidak adil. Bertindak maling dan lain-lainnya. Jadi secara langsung juga berjasa. Beliau di usia tua umur 70-an ya. Umur 70-an beliau berani untuk menegakkan kebenaran untuk menangkap seorang maling. Kuasa hukum Kasmito berencana melakukan upaya banding atas vonis ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pegawai kimia farma yang menjadi otak pelaku suap antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dituntut 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. JPU Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menuntut 5 terdakwa pelaku suap antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terdakwa Picandi Masko Jaya, mantan bisnis manajer unit bisnis Sumatera 1 PT Kimia Farma Diagnostik, dituntut 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Uang hasil kejahatan 149 juta rupiah, lahan serta rumah terdakwa turut disita. Sementara 4 terdakwa lainnya dituntut 3 bulan hingga 10 tahun penjara dan membayar denda 100 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Kelima terdakwa telah melanggar Undang-Undang Kesehatan. Diduga menghindari jalan berlubang dan bergelombang, seorang pengendara motor tewas di Jalan Es Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Korban alami pendarahan kepala setelah motornya menabrak pembatas jalan dan terjatuh. Petugas mengevakuasi seorang pengendara motor tewas di Jalan Es Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Korban tewas akibat menghindari jalan yang berlubang. Tak bisa mengendalikan laju motornya, korban menabrak trotoar hingga tewas di lokasi. Korban alami luka serius di bagian kepala. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jalan Puri.